Perkenalkan, nama saya Difauli Hanif, NPM 197. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengelola proyek ERP. Apa yang ditampilkan penelitian tentang keberhasilan implementasi proyek ERP? Dalam studi mereka terhadap perusahaan yang telah menerapkan sistem ERP, Mabert, Sony, dan Venka Taramanan pada tahun 2001 menggambarkan pengalaman implementasi perusahaan, menentukan keuntungan bisnis dari ERP, dan menentukan faktor apa yang mempengaruhi pengalaman dan keuntungan ini. Sampel mereka mencakup perusahaan, mulai dari perusahaan besar dengan pendapatan tahunan lebih dari 5 miliar dolar dengan lebih dari 20.000 karyawan, hingga perusahaan kecil dengan pendapatan kurang dari 500 juta dolar per tahun dan kurang dari 20.000 karyawan. SAP adalah ERP yang paling sering dilaporkan, mewakili 65,3% dari sampel. GT Edwards menyusul dengan 12,9% dan Oracle dengan 8,9%. Lalu penyebab kegagalan proyek sistem informasi. Banyak yang ditulis tentang penyebab kegagalan proyek sistem informasi. Metode teknis yang buruk hanyalah salah satu penyebabnya, dan penyebab ini relatif kecil dibandingkan dengan masalah yang lebih besar, seperti kegagalan komunikasi dan kepemimpinan yang tidak efektif. Lalu faktor resiko dalam proyek sistem informasi. Studi yang menangani faktor resiko dalam proyek sistem informasi menjelaskan masalah faktor organisasi, keahlian, dukungan manajemen, desain perangkat lunak, keterlibatan pengguna, perencanaan teknologi, manajemen proyek, dan eskalasi proyek. Beberapa faktor resiko dikaitkan dengan faktor organisasi, termasuk tingkat perubahan yang diusulkan, kecukupan sumber daya, dan besarnya potensi kerugian. Manajer proyek mungkin harus mengatasi masalah yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti perubahan cakupan atau tujuan dan konflik antara departemen pengguna, kurangnya keahlian pengembangan, kurangnya pengetahuan khusus aplikasi, dan kurangnya pengalaman pengguna berkontribusi terhadap resiko proyek. Lalu resiko dalam implementasi ERP. Implementasi sistem ERP menghadirkan tantangan dan resiko yang unik. Resiko ini meliputi teknologi, organisasi, sumber daya manusia, dan ukuran proyek. Resiko yang pertama yaitu teknologi risk. Jika organisasi memperkenalkan teknologi yang tidak sesuai dengan lingkungan database, sistem operasi, dan manajemen jaringan saat ini, resikonya akan lebih besar. Lalu yang kedua yaitu organizational risk. Ketika proses bisnis didesain ulang agar sesuai dengan paket ERP, resiko investasi waktu dan biaya yang berlebihan menurun. Kustomisasi membawa risiko biaya proyek tambahan bahkan berlebihan. Lalu yang ketiga yaitu people factor. Jika staf IT familiar dengan modul ERP, implementasi lebih efektif. Jika tidak, biaya tinggi diperlukan untuk pelatihan ulang atau konsultan eksternal. Lalu proyek size. Proyek ERP seringkali merupakan investasi teknologi terbesar, dengan waktu, anggaran, dan cakupan yang besar, yang meningkatkan resiko dan kebutuhan akan akuntabilitas. Lalu mengelola proyek ERP skala besar. Di sini terdapat 4 cara untuk mengelola proyek ERP dalam skala yang besar. Yang pertama, managing the risk factor in ERP project. Mendesain ulang proyek bisnis, mendapatkan analisa bisnis dengan pengetahuan tentang modul khusus aplikasi, mendapatkan dukungan manajemen puncak, dan membuat komitmen untuk menggunakan metodologi manajemen proyek yang disponsori vendor. Lalu, perbandingan proyek ERP yang berhasil dan yang tidak berhasil. Di sini mencakup seperti kustomisasi, menggunakan konsultan eksternal,
supplier relationship management, change management, dan business measure. Lalu project related factor. Di sini mencakup project division, project leadership, project fokus, role of the project champion, dan project schedule. Lalu yang terakhir yaitu additional factor. Di sini mencakup seperti user training, manajemen reporting needs, dan teknologi challenge. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.